guys, kembali lagi bersama saya Alfa. Jadi kami akan melanjutkan vlog perjalanan kita. Kali ini kita mau ke Museum Proklamasi guys. Jadi nanti kita langsung ke dua tempat, Proklamasi dan Juang. Jadi di sini ada rame guys, ada Tommy, Alto, ada Ribda, ada cewek-cewek juga. Jadi gabungan guys. Kita tunggu ya sampai Museum Proklamasi. Guys, di sini kita udah mau sampai di Museum Proklamasi. Nah, jadi tadi kita habis naik 5C ya. Nah, terus kita butuh jalan lagi guys. Jadi nggak langsung berhenti di tempatnya. Dan sini kita jalan rame-rame. Oke, tunggu di Museum Proklamasi. Oke guys, di sini kita sudah sampai di Museum Proklamasinya guys. Ini adalah Museum Proklamasinya. Kelihatannya seperti bangunan-bangunan tua ya, kayak di kota-kota tua gitu guys. Vibes-nya mirip bangunan di kota tua. Kita akan masuk ke dalam guys. Jadi kita di sini sudah sampai di dalam museumnya, dan sini saya berada di lantai 2 karena di lantai 2 ini ibaratnya di awalnya gitu loh, sejarah awalnya sampai ke proklamasi, dan di lantai satunya itu pas proklamasinya, ini sebelum proklamasinya. Jadi seperti yang kita tahu kalau proklamasi itu terjadi karena Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu kan. Nah, Jepang itu dimulai menyerah tanpa syarat akibat ada pengeboman dari Perang Pasifik, yaitu Hiroshima dan Nagasaki dibom. Nah, jadi sebelumnya Amerika kan berseteru sama Jepang gara-gara masalah embargo dan revolusi industri Jepang. Oleh karena itu terjadilah Perang Pasifik yang dimulainya Jepang mengebom Pearl Harbor. Nah, oke guys, jadi di sini ada yang tadi saya bilang, ada sejarah jatuhnya bom di Hiroshima dan Nagasaki. Nah, ini awal mula terjadi proklamasi. Nah, bom Hiroshima dan Nagasaki itu dijatuhkan pada 6 dan 9 Agustus, yang dimana pada 6 Agustus itu bernama bom Little Boy, dan pada 9 Agustus 1945 itu bernama bom Fat Man. Nah, hal pemicu inilah yang membuat Jepang menjadi ibaratnya menyerah kepada sekutu. Akibat bom ini banyak korban berjatuhan, hampir puluhan ribu orang berjatuhan gara-gara diledakinnya bom Hiroshima dan Nagasaki ini guys. Jadi sini ada BPUPKI guys. BPUPKI itu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, di BPUPKI ini tuh ada terdiri dari 60 anggota, dan juga dia itu ada 2 sidang guys. Sidang pertama tuh pada 28 Mei sampai 1 Juni itu membahas tentang dasar negara, dan pada 10 sampai 17 Juli itu membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Jadi sebelum Indonesia itu merdeka, itu dibentuklah BPUPKI, dan ada satunya itu PPKI guys. Oh ya, BPUPKI ini dibuat pada 1 Maret 1945. Jadi sekitar 5 bulan sebelum pengeboman. Oke, jadi sini sebelahnya ada PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi PPKI ini dibentuk pada 7 Agustus 1945. Nah, itu berarti tepatnya setelah 1 hari bom Hiroshima meledak di Jepang ya.
Nah, setelah mendengar kabar kalau Hiroshima itu dibom, makanya dibentuklah PPKI ini. Karena Indonesia tuh udah mulai mengetahui nih, pasti Jepang bakal lama-lama menyerah gitu. Makanya udah dipersiapin kayak tadi PPKI gitu, udah memulaikan persiapan mereka. Nah, jadi PPKI ini tugasnya adalah mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan ketatanegaraan, guys. Jadi tadi kan sudah tanggal 6, 7, 8. Nah, setelah pengeboman tersebut pada tanggal 14 Agustusnya itu Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Nah, pada tanggal 15 Agustusnya Kaisar Hirohito yang selaku pemimpin penyerangan Jepang itu dia mengumumkan di radio-radio, guys, kalau Jepang itu sudah menyerah dan mempersilahkan Indonesia untuk merdeka. Di sini ada rumah Rangkas Dengklok. Nah, Rangkas Dengklok ini terjadi pada 16 Agustus 1945 yang dimana intinya tuh penculikan Soekarno dan Muhammad Hatta oleh golongan pemuda. Nah, jadi dalam peristiwa proklamasi itu ada dua golongan. Jadi pemimpin PPKI sama kelompok pemuda. Nah, jadi pemimpin PPKI itu nggak mau langsung terjadinya proklamasi. Dia ingin menunggu lebih lama lagi, tapi golongan pemuda tuh akibat dari bom Hiroshima dan Nagasaki dan Jepang sudah menyerah, makanya golongan pemuda menculik Soekarno dan Muhammad Hatta agar langsung segera mengumumkan proklamasi. Terus di sebelah ini ada gedung perumusan proklamasi. Nah, gedung ini jadi merupakan kediaman dinasti. Oke, di sini ada gedung tempat perumusan naskah proklamasi. Nah, gedung perumusan naskah proklamasi ini merupakan kediaman dari Tadashi Maeda sebagai kepala penghubung Angkatan Laut dan Angkatan Darat Tentara Kekaisaran Jepang. Nah, jadi di tempat ini barulah terjadilah proses proklamasi, yaitu pada 17 Agustus 1945. Nah, jadi kita di lantai 2 sudah selesai, guys. Kita mau lanjut ke lantai bawah karena lantai bawah itu merupakan tempat dari proklamasinya. Oke, kita lanjut ke bawah. Oh, what a day. Oke, guys, jadi di sini ada pertemuan dengan Maeda. Nah, pertemuan Maeda ini ternyata dilakukan pada 16 Agustus 1945 yang dimana Bung Karno, Ahmad Subarjo, dan Soekarno-Hatta sepulang dari Rengas Dengklok, dia mengunjungi kediaman Tadashi Maeda pada pukul 22.00. Nah, jadi pertemuan ini tuh intinya si Bung Karno, Ahmad Subarjo, dan Soekarno ini ingin memberitahukan informasi kalau Indonesia ingin cepat-cepat merdeka. Nah, tetapi dari pihak Jepangnya atau Tadashi Maeda memberitahukan kepada Mayor Jenderal Nishimura Otoshi dan Mayor Jenderal Nishimura Otoshi itu menyatakan bahwa Jepang tuh tidak mau ikut campur karena dia sudah ada kesepakatan dengan pihak sekutu untuk mempertahankan status quo QUO di Indonesia gitu, guys. Akhirnya karena Tadashi Maeda ini nggak setuju, dia langsung cabut ke kamarnya di lantai 2. Jadi di sini ada perumusan naskah proklamasi. Nah, perumusan naskah proklamasi ini terjadi pada 17 Agustus 1945 tepatnya pukul 3 subuh. Nah, jadi di sini ada perkumpulan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Jadi mereka melakukan diskusi untuk menyusun teks proklamasi yang dimana Soekarno itu yang menulis dan Ahmad Subarjo dan Muhammad Hatta dia yang menyumbangkan pemikirannya. Jadi dari ketiga tokoh itu muncullah kalimat pertama yang berbunyi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Nah, terus kalimat kedua itu ditambah oleh Muhammad Hatta yang berbunyi pernyataan mengenai pengalihan kekuasaan. Nah, terus akhirnya singkat cerita selesailah proklamasi kemerdekaan dan kemudian dibawa ke Serambi Muka untuk dibacakan di depan halayak ramai gitu, guys.
tepatnya kayak gini lah ibaratnya situasinya. Oke, jadi di sini ada pengesahan naskah proklamasi. Nah, seperti yang sudah kita tahu tadi kan teks proklamasi sudah dibuat oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Kemudian dibicarakan di Serambi Muka kan. Nah, ini dia kondisinya seperti ini. Gitu. Ini para halayaknya sudah menunggu untuk diumumkan proklamasi. Nah, Soekarno itu bertanya kepada rakyat, apakah setuju dengan perumusan naskah proklamasi ini, dan Bung Hatta melihat kalau jawaban orang-orang pada berseteru kalau pada setuju dengan proklamasi kemerdekaan ini. Lalu kemudian timbul pertentangan pendapat mengenai siapa yang akan mendatangani. Kemudian Soekarni yang merupakan anak dari Soekarno, dia langsung maju ke depan dan membicarakan kalau kami semua tidak butuh kami semua tidak butuh mendatangani naskah proklamasi, cukup 2 orang saja, yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta. Makanya di naskah proklamasi akhirnya ada tanda tangan Soekarno Hatta. Nah, itu dia akibat usulan dari Soekarni, guys. Kemudian Bung Karno memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi, begitu ya. Oke, jadi sini ada tokoh-tokoh yang hadir pada pengumuman naskah proklamasi di Serambi Muka. Ada sekitar 26 tokoh. Dan di sini ada kondisi di mana meja temuan di Serambi Muka itu, guys. Dan disepakati oleh seluruh hadirin, Sayuti Melik ditemani BM Dia mengetik naskah proklamasi menggunakan mesin ketik yang ada di hadapan Anda sekarang. Oke guys, di sini kita akan melakukan perjalanan balik dan ada 5M. Kita akan balik dulu guys. Sekian vlog dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.